Baik, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Inayah Wulandari, suara saya kedengaran bagus nggak? Jelas nggak, Mas? Halo, Mbak Inayah. Halo, Mbak Inayah, suara saya kelihatan jelas nggak? Terdengar jelas nggak? Atau Mbak Risa Nur Andini? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Oke ya. Iya. Jelas, Pak. Jelas. Ya, tadi suara Mbak Inayah di saya masalahnya terpotong-potong. Jadi saya ada kekhawatiran bahwa suara saya tidak terdengar dengan jelas. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan coba membahas setelah kemarin kita membahas tentang nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam pembukaan. Hari ini kita akan coba membahas Pancasila sebagai dasar negara. Kalau sebelumnya kita menekankan bahwa Pancasila sebagai nilai bangsa, nah kita baru masuk kepada negaranya. Karena dua sisi yang rupanya sama, tetapi antara negara dan bangsa memiliki nilai-nilai yang berbeda. Itu yang menjadi catatan kita semua. Baik, sebelum kita melakukan refleksi terhadap pertemuan kemarin, saya ingin mengabsen secara cepat yang ada di ruangan ini. Dan absen akan dilakukan 2 kali. Ya, 2 kali, yaitu pas pertemuan kita mulai kuliah, dengan nanti akhir juga akan diabsen lagi. Oke, itu catatannya. Di sini sudah hadir Mbak Nina Sulastri, Mbak Suci Manjiniawa, Mbak Risa Nur Andini, Mbak Susi Susilawati, Mbak Meta Prisilia, Cindy Apriani, Dewi Rahmawati, Salma Safanat, Reka Kurnia, Rian Febrian, Susilawati, kemudian Mbak Sarah Salsabila, Mbak Lina Maulina, Mbak Rohmah Yanti, Mbak Laras Saraswati, Mbak Azhar Nabila, Mbak Ade Irma, kemudian Mbak Ika Sri Rahayu, Mbak Ii Juwita, Siska Nur Fadilah, Inayah Wulandari, dan terakhir yaitu Mbak Florensa. Ya, ini turunan dari Italia. Di kota pelabuhan Italia ada namanya kota Florence. Ya, sekarang terkenal dengan klub sepak bolanya yaitu Fiorentina. Nah, ini baru masuk Mbak Sela, tapi ya Mbak Sela, selamat bergabung. Baik, sebelum kita masuk pada pertemuan hari ini, ya, untuk memotivasi teman-teman semua, saya akan melakukan refleksi yang diacak secara random, karena ini sebagai bentuk penilaian kuis. Ya, jadi kuisnya tidak
tidak ada kuis, tapi selalu akan refleksi selama beberapa menit, baru kita masuk materi. Saya ingin menanyakan kepada Mbak Suci Manjaniawa. Ya, halo Mbak Suci ya, Mbak Suci. Selamat pagi Mbak Suci. Pagi Pak. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Coba Mbak Suci refleksikan kembali secara singkat tentang mata kuliah kemarin. Silakan Mbak. Bentar Pak. Oke, kemudian masih menunggu catatan mungkin atau primbon harus dibuka lagi. Mbak Cindy, selamat pagi Mbak Cindy Aprianti. Halo Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy Aprianti. Oke ya. Tidak dengar juga. Kemudian ada Mbak Nina Sulastri. Halo Mbak Nina, selamat pagi Mbak Nina. Halo. Ya Pak. Coba Mbak Nina refleksikan kembali pertemuan minggu kemarin. Silakan Mbak Nina. Bentar Pak. Halo Mbak Nina. Ya Pak. Ya, silakan refleksikan pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin itu tentang itu kan Pak, landasan, dinamika, dan tantangan Pancasila. Ya. Iya. Silakan Mbak ceritakan, karena ini akan dilakukan secara random ya, sehingga kita tidak akan ada kuis. Jadi dari sinilah saya bisa mengeceknya semuanya. Oke, silakan Mbak. Halo Mbak Nina. Ya Pak. Sebentar Pak. Ya, lagi ngasuh anak atau adik? Keponakan Pak. Oh, keponakan. Ya, silakan. Itu Pak, nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 linia pertama, maksudnya itu yang pertama, kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Yang kedua, harus adanya penghapusan terhadap penjajahan. Yang ketiga, peri kemanusiaan dan peri keadilan. Halo Mbak Nina. Ya Pak. Ya, udah itu. Pak. Nah, Mama. Udah, Mama. Oke, mungkin Mbak Nina sambil menunggu primbonnya, saya ke Mbak
Dewi Rahmawati. Halo Mbak Dewi Rahmawati. Halo Pak. Ya, coba Mbak refleksikan hasil pertemuan yang kemarin. Pada pertemuan minggu kemarin membahas mengenai landasan, dinamika, dan tantangan Pancasila. Yang pada pembukaan pertama Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Adapun landasan Pancasila, nilai pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama yaitu ada 3 poin. Yang pertama, kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Yang kedua, harus adanya penghapusan terhadap penjajahan. Yang ketiga, pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang ketiga tersebut merupakan landasan filosofis. Dan adapun landasan filsafat yang mempengaruhi alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 3 tokoh mengemukakan yang pertama Nietzsche 1844 ada 3 poin yaitu kehendak adalah asas dari eksistensi manusia, yaitu kehendak untuk berkuasa. Yang poin kedua kehidupan. Kehidupan adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan. Yang ketiga, pikiran mengendalikan naluri untuk hidup dan berkuasa. Dan yang tokoh kedua yaitu Alfred Adler, setiap manusia pada dasarnya mempunyai kelemahan organis. Dan tokoh yang ketiga yaitu Maurice Blondel mengungkapkan manusia dikatakan bernilai penuh bila ia dapat mengungkapkan pemikirannya menjadi tindakan berarti yang bertanggung jawab. Dan adapun pada pembukaan alinea kedua dan alinea ketiga. Dan yang terakhir yaitu semangat Pancasila. Ada 8 poin. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa, Pancasila sebagai way of life nation. Yang keenam, Pancasila sebagai filsafat negara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan Pancasila sebagai cita-cita tujuan nasional. Mungkin cukup Pak, sekian. Oke, itu ya refleksi yang disampaikan oleh Mbak Dwi Rahmawati ya, bahwa pada intinya dia mengatakan pertemuan kemarin kita membahas tentang landasan dan dinamika Pancasila itu. Kemudian melihat dari sisi nilai-nilai filsafat yang ada di dalam alinea pertama, kemudian memperkuat argumentasinya dengan cara melihat pendapatnya Nietzsche ya. Jadi pada intinya manusia itu memang banyak melakukan kesalahan-kesalahan atau selalu serakah gitu ya. Itu adalah sifat-sifat manusia. Tapi yang membedakan manusia dengan bukan manusia karena manusia punya akal dan pikiran. Itu yang membedakannya dari
refleksinya Mbak Dewi Rahmawati. Baik, saudara-saudara, dari refleksi tersebut, karena kemarin pada saat awal-awal pertemuan saya sudah bilang ada kemungkinan ketika pemenuhan penilaian itu harus dilakukan, maka saya akan tidak membebani saudara-saudara dengan tugas yang berlebih karena memang ada porsi tersendiri untuk tugas. Kemudian tentunya ada kuis. Nah, kuis ini saya masukkan ke refleksi setiap pertemuan mulai minggu ini. Ya, sehingga saudara-saudara ketika nanti diacak secara random dan kena gilirannya gitu ya. Nah, itu bisa merefleksikan. Jadi refleksi itu merupakan cara untuk ya mengingat apa yang pernah saudara-saudara pelajari sehingga akhirnya nah di dalam refleksi ini saudara-saudara bisa mengungkapkan apa permasalahan-permasalahan sebetulnya. Itu ya. Oke. Itu yang menjadi catatan kita semua. Baik, sebelum saya lanjutkan pada pertemuan kali ini, apakah ada yang akan kita diskusikan terkait dengan refleksi, terkait dengan pertemuan kemarin? Silakan kalau ada. Silakan kalau ada. Tidak ada. Gimana Mbak Dewi? Ada Mbak? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan pertemuan hari ini, yaitu kita akan mempelajari Pancasila dan dasar negara. Ini ya. Pertemuan hari ini Pancasila dan dasar negara. Mari kita lihat apa yang ada di dalam pembahasannya. Nah ini, coba kita perhatikan ada dua catatan penting. Yang pertama, kemarin sudah dikatakan Pancasila memiliki nilai-nilai filsafat yang bisa ditemukan pada alinea pertama di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi sudah direfleksikan oleh Mbak Suci Susilawati ya. Nah, dari situ kita masuk kepada Pancasila sebagai dasar negara. Ada dua catatan penting. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai falsafah negara. Nah, atau dasar filsafat dari negara. Ada juga yang menamakannya filosofi Grundslag. Nah, ini ya. Ada juga yang mendekatkannya kepada ideologi negara atau Staatsidee. Kemudian yang kedua, Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Oke, nah itu dua catatannya. Mari kita lihat catatan yang pertama.
Pancasila sering juga dikatakan sebagai falsafah negara. Tadi sudah direfleksikan oleh Mbak Suci, ya. Jadi di mana Pancasila ini merupakan pijakan-pijakan bagi negara. Nah, ini maksudnya. Kalau pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 atau istilahnya sebelum kita melakukan ujian tengah semester, kita selalu mengatakan falsafah bangsa. Tetapi setelah ujian tengah semester, kita lebih menekankan Pancasila kepada penggunaan negara. Nah, itu catatannya. Kenapa? Karena Indonesia sebagai negara itu merupakan bentuknya, kalau kita mau tahu, negara Indonesia ada bentuknya sebagai negara bangsa. Nah, ini. Jadi yang namanya negara adalah wadah dari bangsa. Nah, oke ya, itu catatannya. Bangsa sendiri sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kata negara di sini berarti wadah dari bangsa tersebut. Oke, ya, itu catatannya. Jadi kalau negara juga dapat dikatakan sebagai organisasi. Nah, itu. Kalau negara sebagai organisasi tentunya memiliki syarat-syarat agar suatu organisasi dikatakan sebagai negara. Setidaknya untuk dikatakan sebagai negara ada 3 syarat mutlak. Yang pertama adalah adanya rakyat, kedua adanya wilayah, dan ketiga adanya pemerintah yang berdaulat. Nah, itu syarat dari negara atau juga merupakan unsur dari negara. Nah, kebetulan di ruang ini saudara-saudara semua prodi matematika mungkin ada sedikit singgungan ketika menyatakan unsur. Ya, kalau saya mengartikan unsur itu saya pinjam dari ilmu eksak ya. Nanti kalau tidak tepat bagi teman-teman silakan dikritisi. Bahwa unsur itu merupakan bagian yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, itu. Jadi tidak dapat dibagi ataupun dihilangkan. Jadi memang sesuatu yang harus ada. Itu saya pinjam dari istilah eksak kimia kalau tidak salah. Nah, dari situ ketika 3 unsur utama berkenaan dengan negara, salah satunya tidak ada, maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara. Contohnya, unsur yang pertama misalkan hilang. Ada wilayah saja dan ada pemerintahan saja. Tidak memiliki rakyat. Itu juga tidak dapat dikatakan sebagai negara. Ya. Nah, ini. Karena kenapa? Include dengan pemerintahan itu ya harus ada manusia. Rakyat sendiri masuk ke dalam manusia. Nah, itu kan jadi saling keterkaitan. Kemudian kalau wilayahnya tidak ada, apakah dapat dikatakan sebagai negara? Tentunya juga tidak. Nah, kalau ada manusia, ada rakyat, kemudian dia tidak memiliki wilayah yang tetap, ya, itu tidak masuk dalam kategori negara. Tetapi di dalam beberapa kajian
berkenaan dengan ilmu-ilmu negara dan ilmu-ilmu falsafah tentang negara itu dimasukkan sebagai, kalau tidak memiliki wilayah bisa dikatakan sebagai nation atau bangsa. Nah, kalau tidak memiliki wilayah, karena akan dicari tentang nationnya dari sisi gen. Nah itu, kalau saudara-saudara juga cerdik memahami bagaimana teorinya, teori morfologi biologi, ya, yang diungkapkan oleh Darwin. Tapi di dalam hal ini kita gunakan penerapannya kepada ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Oke, ya itu catatannya. Jadi kalau tidak punya wilayah, itu bisa ditelusuri, kemungkinan itu adalah bangsa. Seperti hari ini ada beberapa pertanyaan yang menjadikan bahwa ketika tidak memiliki wilayah, itu bukan negara, tetapi kajiannya akan mendekatkan diri kepada nation atau bangsa. Seperti contoh yang terkenal itu hari ini, ya, bangsa Israel. Nah itu kan perdebatannya wilayah. Tetapi terlepas sekarang sudah menjadi negara ataupun belum, dulunya memang bangsa Israel tidak punya wilayah. Nah itu tetap dikatakan bangsa yang diambil dari gen atau kita meminjam istilah dari Darwin yang diterapkan di dalam ilmu sosial humaniora. Itu ya. Jadi setiap bangsa punya falsafahnya. Maka falsafah dari bangsa ketika ada organisasinya diterapkan kepada organisasi itu, falsafahnya menjadi falsafah negara. Nah itu ya catatan pentingnya. Dan juga kemudian berkenaan dengan ideologi negara, artinya sebagai haluan. Ya, kalau falsafah sebagai pijakan, ideologi akan menjadi haluan yang menggerakkan negara. Nah, Anda negaranya akan digerakkan kemana? Dan itu bisa diketahui dari ideologinya. Misalkan Indonesia, ya bukan misalkan, memang fakta ya, bahwa Indonesia memiliki falsafah Pancasila di dalam negaranya. Yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian ideologinya juga Pancasila. Nah kita tahu alur dari negara Indonesia akan dibawa kemana, itu bisa dilihat dari 5 sila yang ada, yaitu adanya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tentang rakyat, dan tentang keadilan sosial. Itu sebetulnya yang akan diarahkan oleh organisasi yang namanya Negara Indonesia. Itu ya penjelasan dari yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Nah ini, jadi sebagai dasar untuk mengatur organisasi negara. Kita melihat ada kata pemerintahan. Nah ini harus juga dilihat secara hati-hati. Ada kata pemerintahan, ada juga kata pemerintah. Kalau kata pemerintahan itu berarti ada 3 bentuk ya, 3 bentuk kekuasaan yang mengacu ataupun ada di dalam suatu negara.
bentuk ya, atau 3 lembaga. Itu kita mengadopsi dari teori trias politika. Yang pertama ada lembaga legislatif, yang kedua ada lembaga eksekutif, dan yang ketiga ada lembaga yudikatif. Itu yang dimaksud dengan pemerintahan. Makna pemerintahan tentunya berbeda dengan makna pemerintah. Kalau yang dimaksudkan adalah pemerintah, berarti maknanya lebih kepada eksekutif. Nah, kalau di Indonesia yaitu presiden. Nah, Jokowi ya kalau hari ini. Nah, itu adalah pimpinan eksekutif. Ya, karena dia sebagai pelaksana, kalau kita melihat dari teori klasiknya, sebagai pelaksana dari aturan hukum. Kalau legislatif sebagai pembuatnya. Itu teori-teori yang agak sederhana ya penerjemahannya. Kemudian kalau yudikatif adalah penjaganya, kira-kira gitu. Nah, di sini terlihat bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Maksudnya setelah kita tadi membedakan ya antara pemerintahan dengan pemerintah sudah kita ketahui, artinya ada lembaga yang namanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif ketika membuat keputusan-keputusan itu harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang dimaksud di sini karena sudah ada namanya organisasi negara, berarti nilai-nilai Pancasilanya adalah nilai-nilai sebagai falsafah bangsa yang harus dituangkan kepada aturan-aturan dasar negara. Nah itu ya. Jadi itu ada hubungan antara nation dengan state. Nah makanya Indonesia lahir sebagai negara bangsa, nation state. Nah itu. Oke. Baik saudara-saudara, sampai pembahasan ini ada yang akan didiskusikan atau bisa kita lanjutkan, karena kita santai saja ya pembahasannya, jangan terburu-buru biar saudara-saudara bisa memahami walaupun sedikit ya. Jadi ilmunya bukan ilmu hafal, tetapi kita coba ya menerapkan apa yang sudah kita baca, mungkin apa yang sudah saudara-saudara pelajari waktu SMA, kemudian kita hari ini mengadakan semacam pemetaan dan memfungsikan sebetulnya apa sih yang kita dapatkan pada saat terdahulu, kemudian kita refleksikan di setiap awal perkuliahan. Oke, itu catatannya. Baik, ada yang akan kita diskusikan? Mbak Cindy mungkin Aprianti. Halo Mbak Cindy Aprianti. Izin bertanya Pak, Ya. kan dari makna pemerintah itu lebih kepada eksekutif ya tadi kata Bapak, kayak Presiden Jokowi kayak gitu, lebih kepada pemimpinnya gitu. Nah di sini jikalau dilihat ya Pak, mungkin sedikit atau banyak pemimpin-pemimpin di sini itu kalau misalkan sudah jadi pimpinan yang teratas itu kurang apa namanya teh, kurang turun tangan ke bawah gitu teh Pak. Jadi gimana ya maksudnya teh? Jadi kayak diem di tempat gitu teh Pak. Jadi
mungkin Cindy kepengennya teh kalau misalkan udah jadi pemimpin mah lebih giat lagi buat jadi turun ke lapangannya tuh Pak, bantu-bantunya tuh, ke buktinya tuh, jangan cuman omongannya. Gimana Pak? Ya, ya itu pertanyaan atau sebuah harapan dari Mbak Cindy terhadap pemerintah gitu ya. Jadi kalau di Indonesia sebelum saya jawab, ya puncak dari pemerintah itu adalah presiden, ya eksekutifnya. Kemudian ada presiden, ada para pembantunya tuh namanya menteri. Jadi kalau Anda jadi menteri itu jangan berbangga, ya jangan bangga menurut saya. Karena yang namanya menteri itu adalah pembantu. Nah, jadi apa bedanya Pak dengan pembantu rumah tangga? Ya kita kan supaya tidak untuk menyebutkan pembantu supaya agak keren ya dinamakan pembantu presiden namanya menteri. Kan supaya keren itu ya penamaannya. Kemudian kalau untuk pembantu rumah tangga supaya enggak dibilang enggak merendahkan, kita meminjam istilah yang agak keren, yaitu asisten rumah tangga. Kan kira-kira gitu kan posisinya antara menteri dengan asisten rumah tangga ya sama-sama menjalankan teknis-teknis yang diberikan oleh majikannya. Dalam hal ini adalah pimpinan tertinggi eksekutif, yaitu presiden kalau di Indonesia. Kemudian di breakdown lagi ke daerah, ada gubernur, kemudian ada bupati, kemudian ada camat ke bawahnya, ada desa sampai RT ya. Nah, itu merupakan rangkaian dari eksekutif ya. Yang paling atasnya adalah presiden. Kenapa terkadang kita berpikir dulu sebelum misalkan menjadi presiden dia turun, ataupun di tingkatan lokal di Kuningan ketika belum menjadi bupati itu selalu kerja bakti. Tetapi kenapa setelah menjadi bupati rupa-rupanya lupa terhadap kebiasaan-kebiasaan dia sebelum jadi bupati. Kan itu kan yang ditanyakan ya. Jadi itu kebiasaan. Nah, betul. Itu karena ada penyebabnya, Mbak. Jadi bukan karena dia merupakan karena jadi bupati atau jadi presiden kemudian sombong. Enggak. Tetapi di dalam alur-alur kerja eksekutif ini juga yang harus dipahami oleh masyarakat ya. Jadi supaya penilaian itu menjadi imbang. Jadi masyarakat tidak selalu berprasangka buruk ataupun baik terus terhadap pemerintah. Jadi ada imbangnya. Ketika kita misalkan mau menghubungi bupati saja, padahal misalkan bupati itu adalah kakaknya Mbak Cindy, kakak kandungnya. Nah, kalau Mbak Cindy mau profesional, maka Mbak Cindy harus menghubungi protokolernya dulu. Betul nggak Mbak Cindy? Ya, jadi iya. Ya, jadi harus ngisi janjian gitu kan. Itu kalau itu kakaknya Mbak Cindy sendiri, misalkan yang jadi bupati. Tetapi kadang karena Mbak Cindy merasa adeknya, nah ini jadi celaka. Kemudian Mbak Cindy tidak mau mematuhi protokolnya tersebut. Ya. Nah, ini kadang yang terjadi miss. Sehingga masyarakat menilai kan gitu. Kok itu jadinya semacam ini ya, nepotisme terhadap adiknya. Ya semacam KKN ya. Nah, ini persepsi dari masyarakat akhirnya. Jadi menjadi eksekutif itu tidak mudah. Ya. Nah, ini catatannya. Kemudian kenapa kebiasaan-kebiasaan misalkan yang dulu sering turun ke lapangan, kan kalau dia sebagai bupati atau sebagai presiden, dia punya bawahan-bawahan yang menjalankan roda-roda pemerintahnya. Ya, roda-roda eksekutifnya itu ada roda-rodanya. Nah, ketika misalkan bupati ini ingin merakyat karena Mbak Cindy adalah adiknya, kemudian apa istilahnya ingin bantu-bantu adiknya. Nah,
tidak sesuai dengan prosedur, nah ini yang akan bahaya. Tetapi kalau sesuai dengan prosedur, misalkan Mbak Cindy pas menjadi ketua yayasan ya, yang ingin meresmikan yayasan tentang nilai-nilai keagamaan misalkan ya, atau yayasan panti jompo Mbak Cindy ingin meresmikan itu, kemudian mengundang bupati, ternyata bupati misalkan membuat menginstruksikan atau melimpahkan kewenangannya kepada dinas terkait ya, yaitu misalkan dinas tentang pembinaan orang-orang jompo yang ada di Kuningan, misalkan itu dilimpahkan, Mbak Cindy akan marah dari situ. Woi, sekarang sudah jadi bupati sombong ya, dulu itu kakak saya. Nah, sebetulnya apakah itu sesuai dengan pelimpahan? Iya, sesuai, karena yang berhak misalkan untuk menangani itu adalah dinas terkait. Nah, kadang masyarakat ini untuk saat sekarang agak dibalik pemikirannya. Semuanya harus bupati ya. Jadi, nah ini yang menjadikan ya pandangan-pandangan semacam ini menjadikan bahwa bupati eksekutif itu karena selalu diagungkan seolah-olah menjadi raja. Nah, itu karena pengagungan sendiri dari masyarakat yang tanpa disadari. Itu berkaitan atau berkenaan dengan kinerja-kinerja eksekutifnya. Tetapi kalau dari sisi ke tadi ya, terjun ke masyarakat, kenapa tidak terjun? Nah, ini dikembalikan lagi ke person. Ya, person dari seorang leader. Person dari seorang leader biasanya dalam rangkaian 7 hari dia kerja, dia akan ada waktu luang misalkan 1 hari untuk keluarga. Nah, dari waktu luang 1 hari untuk keluarga, dia potong setengah untuk masyarakat dan setengah lagi untuk keluarga. Biasanya itu yang kreatif seperti itu. Sehingga yang kreatif itu masih bisa merakyat karena dia bisa memanajemen waktunya. Tetapi banyak pemimpin, para leader yang tidak bisa memanage waktunya. Sehingga tadi persepsi dari masyarakat itu sangat berbeda ya. Dan saya yakin ketika misalnya kakaknya Mbak Cindy sebelum jadi bupati kunjungan ke orang tua itu 1 bulan sekali, setelah jadi bupati hanya 3 bulan sekali, itu kan tetap Mbak Cindy akan mengakui walaupun intensitasnya ya, intensitasnya berbeda atau berkurang dari yang sebulan sekali jadi 3 bulan sekali. Nah, itu kan tetap akan menghargai beliau. Tetapi ketika 1 tahun tidak pernah ada kunjungan, walaupun bupatinya adalah kakaknya sendiri, akan dibilang tidak merakyat ya, bahkan saudara pun disingkur kan gitu, itu bahasa Sundanya. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Cindy. Jadi untuk eksekutif ya, yang kemudian menimbulkan itu karena dibentuk, yang pertama dibentuk persepsinya oleh masyarakat itu sendiri, dan yang kedua karena karakter dari seorang leadernya sendiri. Nah itu ya, jadi kita harus memahami kinerja. Sama ketika Mbak Cindy suatu saat jadi guru matematika ya. Nah, karena Anda sudah misalkan menjadi guru matematika, tentunya yang diutamakan itu adalah mengajar Anda, bukan lagi bertemu dengan Mbak Dea, Mbak Risa ya, kemudian Mbak Juwita, Mbak Meta, dan Mbak Dewi Rahmawati. Kan tidak ke situ arahnya. Tetapi Anda harus mengutamakan Anda sebagai seorang guru matematika. Tetapi setidaknya Anda harus bisa menyisakan waktu untuk keluarga dan untuk teman-teman Anda. Itu ya. Kira-kira seperti itu Mbak Cindy Afriani. Oh iya Pak, paham. Terima kasih. Ya, mungkin yang lain ada lagi silakan, atau yang lain bisa menambahkan, tidak jadi masalah ya, kita sambil diskusi. Silakan yang lain. Mbak Juwita gimana Mbak Juwita? Halo Mbak Juwita. Halo Pak. Ya, gimana Mbak?
Mbak Putri Sela Oktaviani. Halo, gimana Mbak Putri Sela Oktaviani? Hadir, Pak. Ya. Enggak Bisa dilanjut atau ada yang akan Mbak diskusikan? Lanjut saja, Pak. Ya, kita lanjut terlebih dahulu dan nanti kita diskusi lagi. Nah, ini Mbak, kadang yang kita lupakan juga adalah tentang lambang. Nah, ini. Jadi nilai-nilai falsafah hidup bangsa yang tercermin di dalam 5 sila ini, ya, yang kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan negara dan dijadikan patokan-patokan, ya, dalam kehidupan pengaturan pemerintahan yang ada di Indonesia. Ini harus ada prinsip-prinsipnya, ya. Setiap aturan-aturan harus mempertimbangkan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, nilai permusyawaratan, dan nilai keadilan. Oke. Dari kelas sebelah, waktu bukan kelas ini ya, ada satu pertanyaan itu agak lucu, tetapi memang jawabannya tidak sesederhana. Oke, sebelum pertanyaan itu saya lempar ke saudara-saudara, saya ingin tanya dulu, apakah yakin tidak akan ada yang ditanyakan? Mbak Dewi Rahmawati, ada yang akan ditanyakan? Halo Mbak Dewi Rahmawati. Halo Pak. Ya, ada yang akan ditanyakan? Belum ada Pak. Oke, belum ada. Yang lain nggak ada juga? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kan sekarang teh ya Pak, melihat dari berita begitu. Apa ya, yang sedang muncul, yang sedang ramai begitu ya, yang kasus HRS itu ya kan Pak? Siapa tuh Nah, HRS? Ayo. Ya, Habib ya. Rizik Syihab itu kan Jadi ya Pak. Orang-orang sekarang kan sering ini ya, itu dipanjangin atau dipendekin ya? Ya itu nggak tahu Pak, bagaimana Pak? Ya, gimana kasusnya? Ya, saya melihat itu kan ya seperti apa ya, seperti yang dibesar-besarkan oleh gitu ya, oleh pemerintah begitu. Ini menurut saya Pak gitu. Nah, ya banyak sekali lah begitu ya, dibesar-besarkan lah kasusnya atau sebagainya karena tidak taat dengan peraturan yang PSBB atau protokol kesehatan yang sekarang begitu ya. Tetapi di sisi lain juga masih banyak begitulah kasus yang lain, tetapi tidak dibesar-besarkan seperti yang ini begitu. Lalu kan ini yang apa sih? Ini kan munculnya dari eksekutif ya Pak, yang mengatur undang-undang atau peraturan dan sebagainya. Nah ini seperti apa ya, masyarakat itu seperti diadu dombakan lah begitu. Nah kasus yang lain yang misalkan pilkada ataupun yang apa ya, yang tidak bersamaan atau bersatu dengan hal yang HRS ini ya seperti dicuekkan begitu. Dan yang misalkan ada yang dari Islam yang dibesar-besarkan begitu, misalkan ada hal apa begitu. Jadi ya masyarakat tuh ya seperti diadu dombakan oleh pemerintah. Lalu bagaimana tugas eksekutif seperti ya tadi presiden yang mengatur undang-undang. Tapi kan masyarakat itu seolah-olah tidak tahu begitu aturannya bagaimana. Jadi menurut pandangan Bapak dan pesan dan saran buat didikan yaitu kami untuk melihat menanggulangi hal tersebut bagaimana begitu Pak. Ya, oke. Sebelum saya jawab, kalau Mas Rian Febrian menganggap kasusnya dibesar-besarkan gitu ya. Ya Mas Rian. Halo Mas Rian. Oh iya Pak. Ya, kasusnya dibesar-besarkan gitu ya. Tentang HRS ini. Oke, sebelum
saya menjawab, saya mau minta pendapat dari Mbak Nina Sulastri. Halo Mbak Nina. Halo Mbak Nina. Halo Mbak Nina. Oke ya, Mbak Nina tidak ada ya. Saya pindah ke Mbak Meta Priscilia Dewi. Halo Mbak Meta. Halo. Halo Mbak Meta. Oke, Mbak Meta juga tidak ada. Kemudian Mbak Suci Manjaniawati. Halo Mbak Suci. Halo Pak. Ya, tadi ditanyakan oleh Mas Rian terkait dengan kasus HRS itu kelihatannya dibesar-besarkan. Kalau pandangan Mbak Suci sendiri gimana Mbak? Di-unmute Mbak. Bagaimana Pak? Ya, tadi mungkin Mbak menyimak pertanyaan dari Mas Rian. Kalau pandangan Mbak Suci sendiri seperti apa Mbak? Pertanyaan Riannya belum jelas Pak di ujinya. Intinya gini, kasus dari HRS itu dibesar-besarkan. Nah, pandangan dari Mbak Suci itu seperti apa? Gitu. Kalau menurut saya mah ya Pak, intinya mah gimana ya Pak? Ya nggak gimana-gimana. Ya menurut Mbak kok. Biar ada pembanding ya nantinya kan gitu. Seharusnya mah si pemerintahnya tuh susah dijelasinnya. Ya menurut Anda dibesar-besarkan nggak? Atau biasa-biasa saja Pak? Saya mah biasa Oh, menurut saja. saya mah iya sih Pak, dibesar-besarkan. Maksudnya Anda yang orang yang misalkan ya, karena ini ada Anda dihadapkan kepada dua, yaitu HRS dan pemerintah dalam hal ini. Kalau saya lihat dari Mas Rian, dia agak condong pada HRS-nya gitu ya. Ya udah jangan dibesar-besarkan kan gitu. Tapi kalau Anda lebih condong kepada pemerintah atau kepada HRS-nya sih? Condong ya, kecondongan dalam melihat kasus ya bukan ini. Tetap karena objektivitas itu akan melahirkan subjektivitas gitu. Anda lebih condong kepada aturan pemerintahnya atau kepada HRS-nya sih? Kalau saya mah gimana itunya Pak, kalau misalkan itu mah ke HRS-nya, kenapa sih kasus itu teh dibesar-besarin gitu. Sebenarnya mah kan apa sih cuma salahnya teh gitu. Pertemuannya. Iya. Oke, itu ya. Ya nggak apa-apa. Maksudnya gini, kenapa saya harus menanyakan ke yang lain? Tujuannya adalah kita akan melihat dari sudut pandang, ya, sudut pandang. Nah, saya ingin satu lagi dari Mbak Susi Susilawati. Halo Mbak Susi Susilawati. Oke, tidak ada ya. Risa Pak, izin berbicara. Oh ada tah? Ya, silakan Mbak. Kalau menurut saya mah ya Pak, Oh, jadi ya. pemerintah Risa Nur Andini ya. Risa Nur Andini. Ya, silakan Mbak Risa. Kalau menurut saya, jadi pemerintah itu melakukan pengalihan isu. Jadi agar masyarakat itu pemikirannya dialihkan kepada isu-isu yang ada gitu Pak. Jadi masyarakat itu menghiraukan masalah-masalah dari pemerintah. Jadi masyarakat itu lebih terfokus kepada isu yang ada, misalkan tadi isu yang diungkapkan oleh Rian. Nah, contohnya itu. Jadi masyarakat itu agar tidak apa ya Pak, tidak memperhatikan masalah-masalah yang ada di pemerintah. Menurut saya mah seperti itu Pak. Jadi ada pengalihan isu. Ya, itu dari Mbak Risa Nur Andini. Ada semacam pengalihan isu. Ya, kemudian dari Mas Rian
Kenapa kasusnya dibesar-besarkan? Sama juga dengan Mbak Dewi. Mbak siapa tadi? Mbak Suci ya? Nah itu. Pak, izin Pak. Siapa? Saya Putri Sela, Pak. Ya, silakan Mbak Putri, gimana? Izin menanggapi ya dari pertanyaan yang tadi Kang Rian. Jadi begini, menurut saya ya, pemerintah itu terlalu terlalu melindungi ke pro pemerintah, sedangkan HRS itu Habib Rizik Syihab kan pasti semuanya sudah tahu ya, sangat kontra kepada pemerintah karena itu sendiri. Jika dilihat dari masalahnya, pemerintah itu menurut saya sama seperti apa sih tadi yang Risa itu bicarakan, mengalihkan isu yang ada di permasalahan pemerintah. Jadi agar masalah pemerintah itu tidak dibesar-besarkan oleh masyarakat. Jadi lebih dibesarkannya ke isu yang menurut saya itu tidak penting, begitu Pak. Oke. Ya, itu dari Mbak Putri ya. Mbak Putri Sela Oktaviani. Oktaviana apa Oktaviani ini? Jadi apa yang dikatakan Oktaviana apa Oktaviani? Oktaviani. Pakai I, Pak. Ya. Oke ya, apa yang dikatakan oleh keempatnya, berarti kan ada dua yang bisa kita ambil, Mbak Putri dan Mbak Suci ya, itu menyatakan bahwa pemerintah ada semacam pengalihan isu, ya itu intinya. Kemudian Mas Rian dan Mbak Dewi, apa Mbak siapa tadi yang bicara, nah itu ada semacam membesar-besarkan permasalahan yang berkenaan dengan HRS. Mari kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu masalah yang dibesar-besarkan dan pengalihan isu. Itu dua-duanya akan ketemu ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang ideologi alternatif, yaitu gaya dari Hitler dan Mussolini, mungkin sudut pandang Anda bisa digunakan. Ya, gaya berpikirnya maksud saya. Jadi tadi ada pengalihan isu, kemudian ada pembesaran isu dan untuk menakuti lawan-lawan politiknya. Karena PASIS sebagai ideologi alternatif juga sama. Sebetulnya Pancasila juga merupakan ideologi alternatif. Ya. Tapi yang lebih tadi yang diungkapkan itu lebih condong kepada ideologi PASIS. Di dalam ideologi PASIS ada yang namanya bentuk negaranya adalah totaliter, yang kemudian melahirkan pemerintahan yang otoriter. Dari pemerintahan otoriter, teknik-teknik untuk mempertahankan pemerintahan tersebut salah satunya adalah dengan propaganda. Itu. Ya kalau Anda nanti ikut organisasi kemahasiswaan pasti lebih dipelajari banyak. Nah, propaganda yang dilakukan di dalam PASIS tadi contohnya mengangkat isu yang berkenaan dengan HRS tersebut, itu adalah satu bentuk propaganda sehingga masyarakat tahu ya, bisa menilai HRS itu semacam apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya pengalihan isu. Pengalihan isu yang tadi dikatakan oleh Mbak Putri dan Mbak Suci juga ada korelasinya dengan ideologi alternatif PASIS ya. Jadi untuk menakut-nakuti orang atau memberikan ruang terhadap pemerintah, maka harus ada yang dialihkan isunya.
Itu dalam kategori pasis. Nah, pasis sendiri merupakan cikal bakalnya ya yang dilahirkan itu dari Italia, dari zaman Renaissance, yaitu zaman pencerahan. Nah, kemarin kita sudah bahas antara sekuler ya, sekuler. Nah, itu ya. Jadi arahnya ke situ nanti. Ketika zaman Renaissance atau kebangkitan Eropa, yaitu dimulai dengan adanya pemisahan antara negara dan gereja. Nah, maka negara adalah urusan negara dan gereja adalah urusan para agamawan. Itu dari situ lahir namanya seorang tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Niccolo Machiavelli, dengan naskahnya yang sangat terkenal, yaitu The Prince atau Sang Pangeran. Jadi pemerintah bisa melakukan berbagai cara untuk mempertahankan atau mendapat kekuasaan dan mendapat simpati dari rakyat. Itu ya, kalau saya melihat dari keempat-empatnya, itu mengarahnya ke situ. Jadi ada semacam pembelaan, nah itu ya. Tetapi kalau kita mau jujur, dari sudut pandang yang lain pun bisa kita gunakan. Contohnya, ya, kita bisa menggunakan pemikirannya Plato ketika bicara tentang, kita kembali ke sini. Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Kalau kita menggunakan dasar dari pemikirannya Plato, tentunya hasilnya akan berbeda. Seburuk apapun aturan yang dibentuk oleh negara, sebagai warga negara sah-sah saja tidak setuju dengan aturan semacam itu. Tetapi ketika aturan itu sudah disepakati bersama, maka yang tidak setuju pun harus hormat. Nah, karena hidup di dalam negara demokrasi. Itu adalah konsekuensi dari negara demokrasi yang patuh terhadap aturan bersama. Ya kan? Nah, berarti kalau pemerintah sudah menerapkan PSBB, ya, misalkan hari ini kita kuliah tatap muka dan pemerintah baru membuka itu Januari. Berarti kan kita sendiri yang melanggar satu aturan. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, ya, ketika kita memaksakan untuk bertemu dan tidak ada yang bertemu, ya, maksudnya tidak ada yang memulai dan saya harus memulainya, saya kan harus konfirmasi, ya, ketika di grup, Pak, hari besok kita boleh tatap muka. Saya konfirmasi apakah benar boleh tatap muka? Oh, belum boleh. Ya sudah, saya sampaikan lagi ke mahasiswa, ternyata teman-teman saya sudah konfirmasi dan belum dibolehkan. Nah, artinya gini, saya juga merasa terkekang dengan aturan PSBB dan teman-teman juga sama, ya, kuliah disengsarakan dengan tatap maya. Tetapi suka tidak suka, mau tidak mau, karena itu adalah sudah menjadi aturan, kita harus hormat. Ini, ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, sebagai manusia yang hidup di negara demokrasi, kita harus mentaati aturan tersebut. Oke ya. Nah, kita lihat apa yang dilanggar di dalam HRS ini, yaitu banyak massa yang berkunjung. Nah, ini dengan demikian maka potensi-potensi yang tidak diharapkan dalam penanggulangan COVID-19 itu tidak akan berhasil kalau demikian. Nah, kira-kira kan gitu. Ya, itu dari pihak pemerintah. Tinggal saudara-saudara yang pro maupun yang kontra itu melihatnya secara cerdik atau secara terbuka. Yaitu bukan cerdik. Kalau cerdik ya nantinya memihaknya A saja, memihaknya B saja. Karena tidak suka terhadap HRS, akhirnya memihak pemerintah. Tidak suka terhadap pemerintah, akhirnya memihak HRS. Tapi tidak kita secara terbuka. Ya, nah itu yang saya harapkan, bukan saja melihat bahwa
ternyata kok ada pengalihan isu. Ya mungkin kalau kita selalu berpikir segala sesuatunya di politisi, ya. Nah, itu karena gini, banyak rakyat Indonesia yang pada dasarnya itu sudah antipati terhadap pemerintah. Banyak juga rakyat Indonesia yang selalu memohon kepada pemerintah. Nah, ini kan jadi satu dilema ya. Tetapi melalui landasan-landasan pemikiran tadi seperti memahami ideologi alternatif itu bisa digunakan gitu. Jadi ketika Anda bicara akan keberadaannya, oh memang iya, karena berarti mendekati satu karakter A. Kemudian dilihat dari sisi lain, oh tidak juga ya, ternyata kalau kita hidup di alam demokrasi, kita mengikuti pendapatnya Plato, ya kita harus hormat. Nah kan gitu. Jadi ada dua sisi, ya, dua sisi untuk melihatnya. Jangan Anda melihat dengan kacamata kuda, ya. Oh yang enggak Pak, itu kan Islam, ya. Masa Islam gini dibatasi? Ini yang akan nanti melahirkan, yang saya khawatirkan adalah banyak timbulnya lagi adalah Islam-Islam yang fobia. Ya dari menyatakan ada banyak yang tidak suka terhadap Islam, kemudian itu dibuat-buat. Ini yang bahaya, ya. Ini yang sangat berbahaya nanti ke depan. Karena kenapa kita agak sedikit mundur, ya, mundur ke belakang. Kita harus jujur, bangsa kita pun dibentuk dalam berbagai suku yang menyatu kepada negara nation state atau negara bangsa. Nah, itu kemudian di Jazirah Arab itu juga terbagi dahulunya sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, itu terdapat beberapa kabilah atau klan atau suku. Nah, kita namakan seperti itu. Nah, dari suku-suku inilah yang sering berperang. Kemudian yang bisa menghasilkan atau bisa menyatukan suku-suku tersebut yang ada di Timur Tengah, Arab pada saat itu adalah sosok Muhammad. Tapi setelah sepeninggalan Muhammad, suku-suku itu kembali terpecah, ya. Ini sampai saat ini, ya, itu permasalahan-permasalahan yang timbul di Timur Tengah pada umumnya. Ini berkorelasi, artinya gini, berkorelasi bahwa ketika gelar-gelar, ya, gelar-gelar kesukuan yang ada di Timur Tengahnya sendiri sering kisruh. Itu. Nah, ya, kalau kita mau jujur, kalau seseorang kan Pak Habib itu misalkan adalah keturunan Nabi, yang nggak tahu saya keturunan Nabi atau enggak ya, punya darah Nabi atau enggak, tapi terlepas dari itulah. Kalau kita saja mengaku bahwa kita itu umat Nabi kan patuhilah aturan pemerintah, karena walaupun sejelek-jeleknya aturan pemerintah pasti ada nilai kebaikan. Itu loh Nabi. Kemudian hargailah pemimpin itu. Jangan kau jatuhkan pemimpin, tapi berilah masukan pada pemimpin bagaimana cara memimpin yang baik, bukan untuk menjatuhkan. Ya. Nah, itu kan ada. Kalau kita justru masuk ke situ antara Mas Rian, Mbak Putri dan yang lainnya, kok jadinya kontradiktif, jadi ruwet gini? Ya memang, ya, jadi ruwet karena tadi dari kabilah yang sering berperang, kemudian Muhammad disatukan dan hari ini pun sama, ya. Adanya di Timur Tengah, kenapa sering misalkan gini, Arab dan Iran itu gontok-gontokan, tetapi kok ujuk-ujuk Iran menyerang Kuwait, Iran menyerang Irak. Kan kadang kita sendiri perpolitikan di Timur Tengah itu sangat susah dibaca, ya. Itu yang kita harus pahami, sehingga ini dampaknya ke sini yang kemudian samalah. Kalau kita mengaku umatnya Nabi, ya apa yang diperintahkan oleh Nabi atau dipraktekkan juga oleh Nabi, ya kita ikuti saja. Berarti kalau sekarang zaman PSBB, ya, kita mengadakan misalkan nikahan, ya kita sama saja tidak mengikuti
anjuran-anjuran dari Nabi, ya kan? Nah kan Nabi sendiri kalau misalkan ada di suatu daerah ada yang terserang wabah, kalau kita berada di luarnya, ya jangan masuk ke dalamnya, ya jangan mengunjungi daerah yang sedang kena wabah. Itu untuk mengantisipasi. Kemudian kalau kita sudah terlanjur di dalamnya, ya kita jangan keluar. Nah itukah makna-makna yang terkandung di dalam nilai-nilai keislaman. Tetapi apakah kemudian yang dilakukan hari ini dengan cara membuka misalkan pengajian yang besar itu tidak membuka ruang untuk virus berkembang? Nah ini karena kita tidak tahu, ya, tidak tahu, ya. Seharusnya apa yang kita lakukan karena kita bukan ilmuwan virus, ya kita turuti dulu, ya, karena kita bukan ranah keilmuannya untuk mempelajari virus. Nah, karena kita tidak tahu dampaknya, ya sudah, karena mungkin dampak dari para ilmuwan yang menggeluti virus itu luar biasa. Oke, karena itu sebagai ulama virus, ya, ulama virus bukan ulama yang kena virus, tapi ulama itu seorang yang memiliki keilmuan, yang memiliki ilmu. Nah, ini ya sudah kita ikuti dulu. Nah, kalau nanti memang sudah dibuka dan sudah ada keyakinan-keyakinan dari pemerintah, ya bolehlah. Misalkan Januari kan ada instruksi semacam pemberitahuan, ya, walaupun terjadi atau tidak dari Menteri Pendidikan bahwa kuliah bisa dibuka. Artinya korelasinya ketika kuliah bisa tatap muka, berarti ya boleh kita mengadakan hajatan, ya, yang mengundang banyak orang, kan gitu. Banyak karena kita mungkin di situ bisa menciptakan kekebalan tubuh. Nah, itu kan bisa dipelajari juga di dalam ilmu matematika. Ya, bagaimana nanti teorinya siapa ahli matematika yang dari Arab itu, yang Pitagoras, ya. Teorinya Pitagoras itu bisa digunakan, ya. Bisa digunakan agar mendapat jawaban-jawaban yang tepat, ya. Jadi itu saya tidak, Anda mau bicara, Pak ini kasusnya kok dibesar-besarkan, ya cuman saya bilang berarti Anda menganggap, Anda menggunakan apa yang dilakukan pemerintah hari ini, menganggap pemerintah adalah negara otoriter, kemudian menghasilkan pemimpin yang diktator, dan seolah-olah ada sebuah propaganda, ya, ada pengalihan isu. Itu gaya pemerintah yang otoriter. Tetapi kalau ternyata kalau kita melihat dari sisi lain, kita juga tidak bisa menyamakannya ke arah lain tersebut. Nah, ini yang menjadi sudut pandang yang berbeda. Kenapa saya tidak katakan bahwa apa yang dikatakan Mas Rian, Mbak Putri adalah satu kebenaran ataupun satu kesalahan? Enggak. Karena itu adalah masalah sudut pandang. Karena kita sudah belajar kemarin tentang pluralisme. Jangan-jangan kita berantem tuh karena sudut pandang, ya. Satu menggunakan sudut pandang apa dan satu lagi menggunakan sudut pandang apa. Makanya saya menghadirkan dua tadi, ya, antara pemikirannya Niccolo Machiavelli, ya, yang menghasilkan semacam propaganda di dalam pemerintahan. Kemudian saya hadirkan juga pemikiran demokrasi dari Plato dan Socrates, ya, Socrates. Karena gini, Socrates itu adalah orang yang membenci terhadap demokrasi dan para sofis. Para sofis tadi ilmuwan yang serba tahu karena pesanan-pesanan politik. Socrates itu sangat membenci. Tetapi walaupun dia membenci yang namanya demokrasi, membenci para politikus, tetapi ketika dia hasil perhitungan suara yang menyatakan dari 500 orang bahwa 270 menyatakan bahwa Socrates harus dihukum mati karena perbuatannya, dan 230 menyatakan Socrates harus dibebaskan. Nah, ketika dia berada di dalam penjara, tidak ada yang berani seorang sipir pun untuk memborgol tangan Socrates. Dan bahkan dia dibebaskan. Anda mau pergi dari negara ini silahkan, daripada nanti Anda dihukum untuk minum racun. Karena keputusannya adalah minum racun cemara. Kemudian
semua sipir tidak Sokrates mau apapun ya untuk menunggu hukuman mati. Kalau Anda mau pergi silahkan. Sipir ya, sipir penjara pun sampai demikian. Tetapi Sokrates bilang, kalau saya pergi kemudian mencari keselamatan memang mudah. Tetapi suatu saat ajaran saya ini tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat. Biarlah saya ini hidup atau biarkanlah saya ini mati minum racun daripada nanti suatu saat ajaran saya ini tidak diindahkan lagi oleh masyarakat. Kenapa? Berarti kalau dia sendiri benci terhadap demokrasi, tetapi dia ingkar terhadap negara demokrasi, ya sama saja. Itu yang namanya ya kalau tidak sesuai antara hati dengan perbuatan itu. Kalau saya lain di hati, lain di ucapan. Kalau bahasa agamanya munafik atau seperti apa, tapi enggak ngarah ke situ menurut saya. Ya, kita bahasa yang sedang-sedang saja, yaitu lain di hati, lain di kata. Nah ini kan sangat berbahaya. Sokrates makanya ajarannya kenapa tetap abadi? Karena dia sebetulnya konsisten dengan apa yang dia ajarkan. Nah, kalau dia mengaku bahwa dia adalah punya terah atau darah Nabi, ya ikuti perintah-perintah Nabi. Coba kita lihat kisahnya Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh. Bagaimana anak-anaknya pun mati. Ya, anaknya loh. Bukan incunya, bukan cucunya, bukan cicitnya atau terah-terah yang sampai sini. Ketika dia tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Nuh alaihi salam, juga menimpa terhadap anak-anaknya, dan Nuh tidak pernah menyesal. Karena kenapa? Itu adalah sudah jadi tabiatnya. Apalagi hari ini ya, kita misalkan mengaku bahwa kita adalah keturunan Nabi, tetapi gaya kita bukan gaya tidak mengindahkan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh ajaran Nabi. Kita mengaku umat beragama Islam, tetapi kita juga kadang berlaku di luar agama-agama Islam, jadi ya sama saja, kan seperti itu ya. Itu yang bisa saya jawab, Mas Rian. Jadi saya tidak mau menjustifikasi siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi di dalam saya menggunakan sudut pandang dari pandangan pluralisme, jangan-jangan hanya sudut pandang yang berbeda. Kemudian dari pluralisme tersebut, saya yang pertama menjawab dengan ajaran Machiavelli yang kemudian dipraktekkan dalam negaranya dalam partai politik oleh Nazi, ya di Jerman oleh Hitler, kemudian di Italia oleh Benito Mussolini. Nah, kemudian saya membandingkan dengan ajaran Sokrates yang menolak demokrasi, tapi dia harus patuh terhadap hasil-hasil dari produk demokrasi yang sudah disepakati. Kalaupun dia menolak, tapi dia akan selalu berusaha ketika aturan itu belum diketuk palu, maka ada usaha-usaha untuk merubahnya. Nah, tapi melalui jalur yang baik juga. Nah, itu Sokrates yang dilakukan oleh Sokrates. Oke, Mas Rian, Mbak Susi, Mbak Putri Soleha gitu ya. Jadi tidak ada sebetulnya saya menjustifikasi mana yang benar ataupun mana yang salah. Jangan-jangan itu hanya sudut pandang saja yang digunakan. Kalau Mas Rian tadi memandang hal tersebut merupakan ada semacam pengalihan isu, coba lihat dari sisi yang lain. Kemudian kalau tetap sama, coba lihat dari sisi yang lain. Sehingga argumentasi ketika kita melakukan refleksi terhadap konsep ya, terhadap keadaan, itu kita bisa berargumentasi dengan cara yang terbaik ya, dan tidak ada sudut-sudut yang kita sakiti. Dalam artian gini, kita sakiti memang faktanya seperti itu, tetapi argumentasi itu di dalam ilmu pengetahuan yaitu harus bisa dipertanggungjawabkan. Oke ya, itu Mas Rian. Halo Mas Rian.
Oh ya Pak, siap. Terima kasih Pak. Oke ya. Atas jawabannya. Oke, Mbak Putri Soleha, Mbak Susilawati. Nah, kemudian saya hari ini ingin bertanya, mudah-mudahan Mbak Reka Sukmawati. Halo Mbak Reka. Mbak Reka. Oke ya, tidak ada ya. Mbak Susilawati. Halo Mbak Susilawati. Iya Pak, Oke. hadir. Hadir ya. Saya mendapat satu pertanyaan. Pak, kenapa sih lambang negara kita itu harus burung Garuda? Atau halus burung? Gimana Mbak jawabannya? Ini kan saya gede banget tuh burungnya. Punya pandangan lain enggak Mbak? Halo Mbak Susilawati? Halo? Ya Pak, bentar Pak. Kemana Mbak? Oh, mungkin ke WC dulu ya. Oke. Saya ke Mbak Laras Saraswati. Halo Mbak Saras. Iya Pak. Ya. Ya tadi saya nanya ke Mbak Susilawati, dia lagi sebentar nggak tahu cari referensi atau cari apa. Saya pernah ditanya, Pak kenapa lambang negara kita itu harus burung Garuda? Punya argumentasi nggak Mbak Laras? Kalau nggak salah ya Pak, burung Garuda itu melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus tahun 1945. Di mana sayap burung Garuda itu ada 45 helai bulu atau apa gitu. Terus ekornya ada 8 gitu Pak. Oh, gitu. Ya itu kan yang kita dapatkan. Tapi pertanyaannya gini, kenapa burung Garuda sebagai lambang negara kita? Bukan milihnya harimau gitu kan, bukan milihnya beruang, bukan milihnya komodo gitu. Kan lebih sakti. Kenapa harus burung? Kan pertanyaannya seperti itu ya. Gimana Mbak Laras? Bukan makna yang terdapat di dalam apa ya, sayap, kemudian kaki ya. Itu bukan, tetapi kenapa Pak harus burung gitu? Itu pertanyaan yang dilontarkan oleh kelas lain. Bentar dulu Pak, mau nyari dulu jawabannya. Cari jawabannya. Oke ya. Mbak Inayah Wulandari. Silakan Mbak Inayah. Iya Pak. Ya, gimana Mbak Inayah? Kira-kira? Menurut saya Pak, kenapa harus burung Garuda? Karena apa ya? Karena burung itu kan terbang ya Pak. Gimana ya? Ya kalau burung memang terbang, ya benar, terbang lah. Kalau nggak bisa terbang namanya bukan burung gitu aja ya. Ya kan? Iya sih Pak. Iya. Iya Pak. Karena kurang tahu ya apa ya Pak. Ya kalau menurut Mbak Lina Maulina gimana? Halo Mbak Lina Maulina. Halo Mbak Lina Maulina. Izin berbicara Pak. Ya silakan. Mungkin kan kenapa Indonesia memilih burung Garuda sebagai lambangnya? Mungkin karena yang pertama, menurut Cindy ya Pak, burung kan terbang tinggi ke angkasa. Nah, mungkin di sini akan membawa nama baik Indonesia melampaui batas mungkin ya Pak. Terus kenapa burung Garuda? Karena burung Garuda itu memiliki tubuh yang gagah mungkin Pak dari semua burung yang lain gitu. Iya gitu ya.
Kira-kira seperti itu ya. Itu jawaban Baik, dari menambahkan. Mbak Sini. Oke, mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan? Bapak izin menambahkan. Ya, silakan. Izin menambahkan. Menurut saya, kenapa Indonesia menggunakan Garuda sebagai lambangnya? Kan itu burungnya besar dan kuat. Jadi agar Indonesia itu menjadi bangsa yang besar dan negara yang kuat. Seperti itu. Terus kan ada warna keemasannya. Jadi agar jaya. Seperti itu, Pak. Itu ya, ada warna kemasan seperti jaya. Dan kan ternyata burung Garuda sendiri tidak ada. Mbak Ika Sri Rahayu, ada nggak sih burung Garuda sebetulnya? Jangan-jangan burung elang ini. Kalau saya melihatnya burung elang ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin menambahkan ya. Ya, sebenarnya itu burung Garuda itu sekarang diibaratkannya elang Jawa. Memang elang Jawa, tapi elang Jawa itu tidak besar dan tidak kuat, Pak. Lebih besar dan lebih kuat lagi elang brontok. Terus burung Garuda itu sebenarnya hewan mitologi ya, Pak ya. Ya. Memang tidak ada di kenyataannya. Hanya sebagian orang yang percaya mungkin. Seperti itu, Pak. Ya itu ya. Jadi kan kalau semakin banyak argumentasi nanti akan ketemu jawabannya. Sebetulnya gitu. Ya. Dari Mbak Cindy, Mas Dwi, kemudian Mbak Ika ya. Kan sudah akan bertemu kan? Karena ternyata gini. Yang ingin saya sampaikan, ntar bisa kita refleksi minggu depan ya tentang burung Garuda ini. Yang bisa saya sampaikan bahwa kita akan menggunakan satu pemikiran yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama adalah tadi disampaikan oleh Mbak Ika, ya karena burung itu terbang. Ya, kalau tidak bisa terbang namanya bukan burung. Gitu kan. Itu mungkin ayam ya. Itu yang pertama. Itu kan akan semakin ketemu. Ditambah tadi pernyataan dari Mbak Dwi, Mas Dwi bahwa ya mirip dengan elang Jawa tetapi bukan elang Jawa juga karena elang Jawa ternyata lebih kalah besar dengan elang brontok kan itu dari Mas Dwi. Akhirnya kan akan ketemu ya, ternyata ada satu kata yang diungkapkan oleh Mas Dwi itu adalah mitologi ya, makhluk dari mitologi. Nah ini yang kemarin kalau tidak salah bagaimana Anda memahami suatu perkuliahan, merubah mitologi, merubah legenda, ditarik kepada yang rasional, ditarik kepada hal-hal yang masuk akal itu ya, sehingga bisa ketemu aturan-aturannya kenapa kita harus menggunakan burung. Oke ya. Ya nanti kalau ditanya lebih jauh lagi atau lebih sederhana, ya itu kan bikinannya Sultan Hamid II, Pak. Nah, udah ya. Jadi tidak mengarah kepada pemaknaan kenapa kita harus menggunakan burung. Ya itu coba ntar refleksikan dan cari referensinya. Itu ya. Mudah-mudahan besok dalam refleksi tentang Pancasila sebagai dasar negara yang kita pelajari hari ini bisa ketemu jawabannya pas direfleksi yang dihasilkan oleh teman-teman. Ya oke. Itu jawaban dari saya. Bisa ditemukan di refleksinya. Nah ini. Oke ya. Untuk menjawab tadi saya mau bantu untuk menampilkan totem negara dan totem daerah. Jadi gini, saudara-saudara, bahwa totem negara, totem itu adalah makhluk tertinggi atau hewan yang sangat dihormati. Yaitu namanya totem dalam kehidupan. Kalau kita sebagai negara Indonesia punya namanya totem negaranya yaitu Garuda. Di daerah
Kuningan punya totem daerah namanya Kuda Kuningan. Nah, coba Anda cari tahu kenapa totemnya atau makhluk yang dihormati, binatang yang dihormati itu kuda di Kuningan itu. Nah, itu nanti kalau dari totem Kuda Kuningan ini Anda bisa menjawab, ya karena kenapa saya arahkan ke Kuningan dulu. Pertama, ada semua itu berada di Kuningan, hampir mungkin 80% atau 70%, dan Anda bisa berdiskusi dengan orang-orang tua sehingga tertuju jawabannya penggunaan Kuda Kuningan. Kemudian nanti akan sedikit-sedikit Anda akan bisa membaca kenapa Indonesia menggunakan juga burung Garuda dari hasil Anda menanyakan kepada orang tua atau tentang totem Kuda Kuningan. Oke Mbak Cindy ya gitu ya. Tanyakan nanti kenapa Kuningan lambangnya juga kuda kuningan. Berarti kan setiap di dalam makhluk mitologi ya ada totem tingkat rendah, tongkat menengah, dan totem tingkat tinggi. Nah, di dalam Indonesia juga ada totem-totem daerah. Kalau di Kuningan ada kuda, di Indramayu ada kijang, misalkan gitu. Kalau di Cirebon ada udang, paling lucu kalau Cirebon itu udang, ya. Kalau di Jawa Barat ada macan Siliwangi, gitu ya. Tapi kan dari macan Siliwangi, karena Kuningan masuk Jawa Barat, ternyata ada kuda juga di Kuningan. Tapi ketika ke daerah provinsi, ya namanya Jawa Barat, punya macan Siliwangi. Kemudian kalau kita ke Lampung ada Garuda hitam, ya. Kalau kita ke Nusa Tenggara Timur lambangnya ada komodo. Kan semua daerah punya lambang kebanggaan. Tetapi Cirebon yang agak tidak bangga ya, lambangnya itu udang. Itu. Nah, nanti kita dari refleksi bisa ketemu jawabannya. Oke Mas Dewi ya gitu ya, dari binatang mitologi kemudian dicari ya, besok ntar direfleksikan, dan untuk menemukan dasar kenapa kita menggunakan burung Garuda. Nah ini, maka ada semangat-semangat yang harus kita pelajari. Oke ya, kalau semangat nomor 1 sampai nomor 5 dan nomor 8 itu merupakan semangat sebagai bangsa. Nah, semangat sebagai negara itu tercermin di dalam poin yang ke-6 dan yang ke-7, yaitu Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, saudara-saudara, kayaknya setelah ini ada kuliah ya? Iya, Pak. Oke ya. Pak, ada. Ada, Pak. Ada kuliah. Oke. Saya akan mengabsen ulang lagi. Mbak Sri Manjaniawati, Rian Febrian, Susilawati, Sarah Sabila, Azhar Nabila, Ika Sri Rahayu, Aditya, Cindy Apriani, Reka Kurnia, Dwika Alfiansah, Nina Sulastri, Salma Safanat, Rohmah Yanti, Inayah Wulandari, Siska Nur Fadila, Meta Priscilia Dewi, Susilawati, P. Ii Juwita, Dewi Rahmawati, Lina Maulina, Risa Nur Andini, Dea Khofi, Laras Saraswati, Ade Irma Rismala, kemudian Putri Sela Oktaviana. Udah ya? Oke, ada yang belum disebutkan namanya? Oke ya. Sepertinya udah semua. Udah semua ya. Ada sekitar 26 yang hadir di akhir. Berarti ada peningkatan karena dari yang tadi 22. Oke, besok kita tetap sama, kita masuk kalau memang belum ada keputusan tentang tatap muka. Itu catatannya, dan hari ini kita sudah belajar tentang Pancasila sebagai Pancasila dan dasar negara. Besok kita tetap akan melakukan refleksi dan mungkin saudara-saudara harus banyak belajar karena di dalam refleksi tersebut kita akan melakukannya secara random ya. Baik,
saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.